Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di episode Discuss terbaru. Wih, ini udah lumayan lama nggak syuting nih. Baru minggu ini lagi. Dan kita sekarang ngegeret. Ini kok kemarin udah jatah di YouTube channelnya Doski. Dan sekarang kita bawa kemari gilirannya dengan Aca Straight Answer. Asli gue nih, launching gue nih habis sakit 2 minggu. Tapi tipes ya? Iya, tipes gue. Seperti halnya yang kebiasaan. Kebiasaan, berarti gue genep nih 10 kali gue tipes. Kan kemarin 9, tadi 10 nih udah. Dari zaman gue ngeliat yang lu interview sama Gofar katanya paling hobi banget sih tipes nah, udah. Kan, berarti bener kan, kagak bohong kan? Iya bener, emang tipes sudah langganan gue. Kalau orang Indonesia nih, kalau orang yang di Indonesia bilang tipes, itu sebenarnya adalah itu radang pencernaan. Oh ya, ya. Itu jadi si pencernaan lo itu radang, antara meradang atau bisa sobek juga. Nah itu yang banyak yang meninggal tuh karena sobek, penanganannya terlambat, akhirnya sobek dia, makanya muntah terus. Terus larinya ke stamina gitu kan? Iya bener. Jadi turun. Ya, sekarang ini kalau si Gopar pakai obat cacing mulu loh ya. Cacing mulu ya. Yang gue nih dulu nih kan dari mulai obat cacing sampai cacingnya gue makan. Oh alah. Jadi misalkan di rumah nih dulu nih, masih zaman di rumah nih ya. Kan pagi-pagi belum sempat beli berarti kan. Udah gue ke belakang ke pohon pisang tuh. Iya. Gue keduk aja, gue cari cacingnya. Cacing tanah yang cacing tanah merah. Ini, iya itu. Akhirnya itu kan gue sangrai, gue goreng tanpa minyak, gue campur pakai abon, gue makan. Ampun dah buset. Iya udah komando aja dah. Tapi emang ada pengaruhnya ya? Iya emang jelas. Jadi itu kan cacing itu mengandung antibodi yang sangat baik. Sebenarnya juga di Ambon kan kalau salah sampai ulet kan dimakan ya, dimakan ulet dia. Ini ya, ulet apa? Proteinnya tinggi. Yang gendut-gendut itu kan? Iya. Udah kalau gue sih kalau buat obat, makanya gue dulu kan waktu kecil kan sering main bola ke Seleo ya. Kan bokap gue bilang udah kalau kesini langsung kita ke Haji Naim. Kan gue sakit ya. Terus bokap gue cuma ngomong gini, kamu milih sakit setengah jam tapi langsung sembuh atau milih sakit sampai 3 bulan? Wah iya juga ya gue bilang. Akhirnya gue makanya dari situ gue cacing ya udah gue sikat. Gue bilang gue makan nasi sama air putih gue bisa. Iya. Jadi dorongannya pakai air putih. Iya, udah namanya kayak gitu mah hajar terus. Iya. Yang penting sembuh. Bener. Sehat. Itu pengaruh nggak aja kemarin kayak maksudnya udah masa susah nih udah pasti kan. Semua tiarap bisnis. Iya. Lalu gimana tuh kayak toko here to stay. Wah. Kalau jualan sih jujur sejujurnya nih ya nih seminggu terakhir nih gua nih dibilang ada beberapa hari yang nol. Tapi ya buat gua online tuh ya. Online dan offline. Iya. Oh tapi kemarin masih ada yang datang ke toko. Iya, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Di Santa juga kan jam 8 udah harus tutup nih sekarang. Jadi kalau buat gua ya tetap ya kalau gue sih ya namanya orang usaha nih, apapun keadaannya ya tetap usaha lu. Nggak pakai alasan wah sepi nih yang beli kita nggak usah jualan deh. Enggak sih kalau gue buka aja. Terus. Iya ya ibaratnya ya Bismillah lu mau gimana. Iya. Ya siapa tahu. Waktu itu kita ada kelanjutan nggak sih? Waktu itu diajak sama Om Leo. Tahun lalu ya kalau salah ya. Oh yang koperasi ya? Iya. Jadi gue tahun lalu diajak sama Om Leo, Kak ikutan ini yuk. Kan gue masukin lu di grup. Lu ya? Iya. Lupa dari Aca deh. Jadi kita ngobrolin koperasi. Gimana koperasi buat para musisi supaya jadi kayak wadah apa sih waktu itu? Ya enggak ceritanya ini. Dana, iya gitu. Bukan pengumpulan dana, ibaratnya kita harus itu start sesuatu. Bukan, ya kan gue kan di situ yang gue kan termasuk kan. Ya udah, mau gimana nih? Gue kan jualan. Kalian kontak-kontakin teman-teman. Iya. Dia bilang mau gimana ya? Gue bilang sebetulnya kalau gue nggak bisa produksi kan nggak bisa makan. Kalau nggak ada modalnya gimana? Iya. Itu maksud gue tuh si pengadaan modalnya itu. Oh oke. Pokoknya di ruang itu di Zoom meeting waktu itu ada Aca, Om Leo. Kolil ya? Iya, Ale juga ada ya. Ale, siapa lagi tuh gue bilang, wah, gue kaget juga lumayan concern juga nih maksudnya. Dan memang buat mayoritas musisi kan, nyesek banget tuh kemarin tuh. Kan. Ambles, udah manggung ora. Ada satu lagi tuh cewek siapa pintar banget tuh yang bikin bikin proposalnya. Gue lupa. Cuma nggak ada kelanjutannya tuh ya? Ya nggak ada deh. Sayang banget udah ya. Ya tapi kalau dibilang nggak ada kelanjutan, kalau pribadi mungkin ada ya.
Om Leo tuh salah satu orang yang care banget tuh. Iya, dan bantuin gue langsung pada saat itu kan gue bilang, kan untung gue perlu buat pinjem yang operasi, gue bilang itu kan waktu itu kan. Tapi kan akhirnya dari dia aja udah pribadi. Wah, alhamdulillah. Makasih Om Leo ya. Berhati mulia. Asli. Ngaco-ngaco ternyata lau. Asli, Om, banyak hal yang kita nggak tahu lagi. Iya. Tapi kita berbalik ke itu, Cak, tadi lu cerita banyak masa kecil lo sama bokap lo. Gue pengen tahu ini sih, kalau pengen nanya nama Aca juga dari mana, tapi Fadila Jaya Mahendra. Iya. Hey. Fadila kalau di Islam artinya yang utama. Yang utama ya. Tapi nama cewek tuh katanya. Fadila. Emang gue juga bingung yang dinamain, kalau dibilang nama cewek katanya Fadila. Tapi seumur hidup juga gue nggak pernah ketemu cewek namanya Fadila. Iya juga sih. Iya. Jadi buat gue katanya kalau cowok tuh namanya Fadil. Lu bisa aja lu, udah yang mana aja deh, gue bilang. Pokoknya antara itu, artinya kan yang gue nanya kan ke bokap gue, artinya yang utama lah, ibaratnya yang diutamakan. Iya benar. Nah, Jaya Mahendra itu karena bokap gue angkatan laut, Kak. Oh iya. Jadi slogan angkatan laut kan Jala Seva Jaya Mahe. Nah, diambil Jaya Mahe-nya. Ada itu juga tuh, Jala Seva Jaya Mahe. Iya. Jilat vagina rame-rame. Wah, aduh. Ya. Janda ya. Angkatan gue ntar di penggal lagi. Tapi bokap AL dulu ya? Iya. Jadi diambil dari situ, dari Jaya Mahendranya tuh dari Jaya Mahe. Jadi perpaduannya, maksudnya yang utama karena gue ya kan anak satu-satunya juga. Tunggal. Terus itu si Jaya Mahe, jadi gitu deh bokap gue ambil. Bapak ibu masih komplit? Maaf. Nyokap udah meninggal. Tahun? Nyokap tahun 98 meninggal. Oke. Itu berarti gue umur 22 tuh. Iya. Bokap masih ada sekarang ya? Bokap masih ada. Bokap umur 70 berapa sekarang? 74? Udah tua Pak. Wah, tua dia. Udah bonus mulu tuh. Alhamdulillah. Bonus poin. Lalu lahir tahun 76. 76. Bulan, tanggal? Tanggal 30 Juli. Oh, Leo. Lah, sekarang bulan apa sih? Juli bentar lagi. Oh, dia sama Bang Anda nih. Emang iya? Iya, Bang Anda Perdana juga. Bang Anda kapan? 30 Juli juga. Bohong lu. Serius. Oh iya. Baduh. Nasta juga Juli tuh. Iya kan Leo berarti kan? Iya. Nasta, Ade Habibi. Gue udah perkirakan lo Leo. Fighting spirit. Wah, Leo tuh kayaknya nggak tahu sih. Ya itu kali kayak gue bukannya gimana ya. Kayak sih kalau dibilang perjalanan hidup gue nih macam-macam sih kan. Ya itu kalau bilang nyokap gue meninggal. Ketika gue umur 22 tuh adalah umur yang maksudnya lo masih belum ini juga ya, belum settle lah ibaratnya. Iya, belum apa ya, mature banget. Nah gitu. Iya, terus ditinggal sama nyokap, terus ya bokap gue nikah lagi. Iya 2 kali bokap gue. Terus macam-macam perjalanan hidup gue, ya itu gue nikah, terus juga nggak nikah lagi. Iya. Akhirnya detilin tuh, tapi memang sepanjang gue kenal Aca, ya gue sedikit banyaknya tahu Aca tuh naik turun, tapi yang gue tahu kalau dia lagi down bangkit lagi. Udah. Itu begitu. Karena hardcore kali Kak. Yoi. Tapi Aca tuh siapa yang pertama manggil? Oh ini apa nama Aca ya? Kalau zaman dulu itu kan TVRI doang nih. Nah gue tuh hobinya kalau kata bokap gue tuh dari kecil dari zaman gue belum sekolah, gue senengnya gue nonton TV. Nah, kalau zaman dulu di TVRI itu ada bagian iklan doang nih. Entah setengah jam apa sejam isi iklan doang. Jadi bukan TVRI zaman dulu banget. Zaman tahun 70-an. Iya. Jadi iklan doang. Ada satu iklan gue suka banget. Iklannya pemainnya adalah Elvi Sukaesih. Oke. Iklan penyedap masakan alias Sasa. Oh alah. Itu Aca jadinya. Oh gitu. Aca. Jadi gue ngomong Aca, karena gue suka banget sama si iklan itu. Jadi Elvi Sukaesihnya apa produknya? Ya Elvi pasti, Umi, iya. Nah, karena gue juga bilang ke nyokap, sama gue belum sekolah juga. Gue tiba-tiba, nih gue ceritain waktu itu, masa kamu pernah suatu saat nih, kamu belum sekolah, kamu datang ke ibu, saya pengen ganti nama. Hah? Nyokap gue bingung, bukan bingung dalam artian,
bingung jadi siapa ganti namanya, mau jadi siapa. Lu tau nggak gue pengen ganti nama jadi siapa? Jadi? Kan setelah Aca tuh ya, lu tau nggak gue pengen jadi siapa? Saya pengen ganti nama jadi Suroto. Lah? Suroto, karena gue seneng banget nonton Suroto pelawak. Oh, wah, gue miss nih, tadi yang mana ya? Ada yang pakaian Jawa mulu. Anjrit. Ada Suroto, gue main di Benyamin juga. Gue koneknya kalau main Bubroto. Itu Bubroto kan udah kita 80-an, 90-an. Ini ada pelawak namanya Suroto. Iya. Ntar lo lihat, lo cari deh, googling. Ada pelawak. Tapi kalau bentukannya pasti ini ya? Itu udah bentuknya dia doang. Pakaian Jawa, giginya fish silver. Anjir, coba lo googling play sekarang, ada gak Suroto? Itu main di film Benyamin. Iya, itu gue bilang saya mau ganti nama jadi Suroto. Seneng banget tuh ya. Nyokap gue langsung. Emang kalau kata nyokap gue dulu nih, gue tuh nggak tahu, imajinatif banget anaknya. Iya. Gue sama belum sekolah tuh senengannya gue ke bioskop Majestic nonton film Benyamin sama film Dono, gue sampai ngakak. Sendirian? Ya dia ditemenin kan, tapi pengennya sendirian. Saking gue nekat, makanya ayo deh pergi kita. Kalau enggak, gue sendiri berangkat pasti. Sama ibu lo tuh? Iya. Kacau gue. Gue juga ngeliat di YouTube Cingabel. Lo bilang bukan lagu pertama sih. Lo seneng sama Kembar Group. Wah. Frustasi. Frustokat. Iya. Waduh, itu lagu yang kalau ditanya pertama kali ke manggung itu yang gue nyanyiin di sekolah, di depan sekolah itu. Orang-orang nyanyi misalkan Eka Anas nyanyi. Pada mau negeri lo nyanyi. Duo lokal Indonesia pop tahun 80-an. Tapi gue tau lo, Cak. Lo kan mungkin lo mengira nggak ada yang tahu ya. Om gue itu kerja buat perusahaan rekamannya dia. Seriusan lu? Iya. Akurama Records. Bener. Iya. Akurama, iya. Kalau nggak salah ya. Karena gue inget banget. Gue sadar pas gue ngeliat episode lo Cingabel tuh. Kembar Group. Oh iya nih. Jadi gue dulu kalau ke rumah om gue, dia tuh ada foto-foto sama artis-artis tuh. Salah satunya mah itu? Salah satunya mah itu. Wah. Gitu. Gue bilang, oh ini yang sering gue ngeliat di rumah Waheri nih. Iya bener ya? Wah, gue namanya Waheri namanya. Terus itu dia foto Rano Karno, sama Roy Marten. Ada tuh orang berdua tuh kembar. Gue ingat, oh ini orang nih. Gue bilang di foto sama Wak gue. Wah itu jagoan. Ayo punya jagoan. Wah, gue tuh dulu wartawan koran, terus kerja di perusahaan rekaman gitu. Waduh. Tapi gue nggak tahu, gue baru tahu itu. Oh itu penyanyi dari lu. Oh gitu. Kembar Group penyanyi ya? Itu penyanyi yang gue suka banget. Gue punya kaset tuh ya. Gue dengerin tuh kemana lagunya tuh. Cinta itu seperti terbang tinggi. Etis banget. Asli, wah. Itu Joss tuh. Itu obviously kalau gue lihat lu terpapar sama pop kultur banget ya, kalau dari kecil ya. Asli, gua kalau dibilang apa ya, katakanlah musik gitu ya. Ya anak Jakarta seperti ininya ya. Karena bokap gua itu adalah orang seinget gua nih ya. Dia tuh suka pakai sarung nih kalau dia kan pulang kerja, nanti di rumah pakai sarung kan. Iya. Tadi nyanyi Carmila tuh. Carmila. Sarungnya diputer. Dilempar ke gua. Kok Jaja Miharja? Farid Harja. Maaf. Udah beda bentuk tuh. Iya. Nyanyi apa Carmila dilempar ke gua. Benar. Terus nyanyi lagu-lagu yang apa Beatles misalnya. Gua sampai gue tuh pertama kali pertemuan gue dengan musik itu karena bokap gue. Karena dia banyak nyetel Beatles, Bee Gees, Everly Brothers, dia suka banget tuh. Oh, oke, iya. Nah, terus di rumah gue itu ada yang tinggal. Nah, Pak D gue itu adalah kakaknya nyokap gue. Jadi ini lucu nih hubungannya. Jadi bokap gue aslinya dia punya sahabat namanya si Pak D Agus ini. Pak D Agus ini kakaknya nyokap gue. Mereka sahabatan nih. Yeah. Sampai akhirnya pacaran nama adiknya. Bokap gue itu. Walah. Asli, akhirnya udah sama bokap gue udah kerja jadi angkatan laut. Bokap gue tuh si Om Pak D Agus ikut di Jakarta, tinggal lah sama kita nih dari dalam. Tinggal di atas kamar gue, dia di atas nih. Nah, Pak D Agus almarhum ini adalah orang yang mengajarkan gue terhadap George Benson, Utha Likumahua. Wih, jazz. Yes. Dari kecil. Iya.
Dia selalu dengerin. Jadi kalau masih muda nih ya kayaknya. Gue enggak sih Agusnya. Pade Agus ya berarti kalau masih ada sekarang ya paling enggak kurang lebih seumuran bokap gue, tuan lagi dikit. Oh, oke. Jadi udah 30-an dong di pada saat itu iya bener. Karena kan dekade 80-an tuh kan meledak jazz fusion apa pop kreatif disebutnya. Karimata, Utha Likumahua, Krakatau. Nah, anak mahasiswa kan dulu meledak kan. Itu gue dengerin asli, gue dengerin Utha Likumahua dari dia tuh. Sampai gue nanya, ini siapa nih Pak De Agus? Ini Utha Likumahua gini. Terus dikasih tahu lagi, nih kamu harus dengerin ini nih. Yang keroncongan dulu kamu dengerin Mus Mulyadi dia bilang. Baru dengerin Mus Mujiono. Suka Mus Mujiono. Nah, berarti harus dengerin George Benson dia bilang. Wih, mapping itu ya. Asli itu caranya gitu kalau kata dia. Oh iya bener juga ya. Kok enak. Dan gue masih nggak ya. Jadi kalau di bokap gue dapat musik yang The Beatles dan tadi gue bilang Everly Brothers juga Bee Gees. Si dari Pade Agus gue dengerin George Benson dan lain-lain. Ternyata itu irisan dari nyokap gue. Karena nyokap gue sangat pecinta Motown. Oh, oke. Iya, nyokap gue tuh dengerinnya musik yang Roberta Flack, Sarah Vaughan, yang begitu-begitu dia dengerinnya. Aretha Franklin. Yes, bener. Diana Ross. Waktu gue kecil tumbuh begitu tuh musiknya tuh. Termasuk ini juga Caya, maksud gue biasanya keluarga yang ada faktor militernya kan agak keras. Kaku gitu. Ya? Kaku. Ini bokap lu termasuk kagak. ini? Orang gue lihat, dia punya vinyl, dia punya plat The Doors segala macam, bokap gue tuh. Iya, dia. Sorry, bokap lu berarti kayaknya udah level atas nih. Iya, mungkin, iya. Kolonel, jenderal. Iya, jadi bokap gue tuh juga gini waktu dia cerita, dia tuh sempat tinggal di Singapura dulu. Jadi sebelum jadi angkatan laut. Waktu mudanya? Iya, mbah gue ini kan Pelni ceritanya. Tinggal di Singapura. Jadi bokap gue tuh sempat ngalamin itu di Singapura. Jadi dia ngalamin yang terus dia gue masih umur setahun, dia udah sekolah di Amerika. Bokap nih? Iya. Sekolah pelayaran Angkatan Laut. Dari TNI-nya? Iya, dikirim ke sana. Jadi dia berapa kali dia tuh sekolah Angkatan Laut di Amerika tuh 3 kali 4 kali gitu. Sampai dia tuh seperti kan gue nggak ikut ya di sekolah kan. Dia tuh tapi seperti ingin apa ya, ibaratnya kalau zaman dulu, nah kalau zaman sekarang kan gampang ya. Mau kita mau apa-apa itu kan gampang ya. Cuma kan pada saat itu orang tua gue, bokap gue itu seperti ingin juga mewujudkan mimpi gue tuh dengan apa yang gue pengen. Contohnya adalah pada saat itu dia pergi ke Universal Studios misalnya. Nih bapak foto di Knight Rider. Oh oke. Karena buat gue katanya. Dan gue suka fotonya, nih. Iya. Oh iya. Terus tau nggak dia beli apa? Apaan? Dia beli kaos Guns N' Roses banyak banget. Waktu buat gue. Demen dulu. Iya, gue suka banget. Iya. Jadi tuh Guns N' Roses tuh musik yang buat gue setelah The Beatles, buat gue ya gue cinta sama Guns N' Roses. Generasi lo ya, maksudnya yang bisa lo. Lu juga lah, pakai generasi gua lagi. Maksudnya yang kita bisa own sebenarnya. Iya, gitu kan. bener. Ini musik gua nih, gitu kan. Gua kalau Guns N' Roses itu gua. Iya. Udah. Nah itu kan boleh dibilang perkenalan secara musik lo tuh dari ibu bapak sampai Pade Agus gitu kan, apa namanya? First entry lo lah ya. Iya. Dan akhirnya lo nemuin langsung ke Guns N' Roses enggak kan? Lo SD di mana? Meksiko. Lo di Menteng. Lah, SD Meksiko. Menteng, Hang Lekir. Ngapa jadi Menteng? Kan gue dulu di Cilacap, Cak. Lah, emang SD Meksiko mah di Hang Lekir, Eka. Hang Lekir Jakarta Selatan. Hang Tua tuh deket Plaza Senayan. Iya. Lah iya si Mustopo. Iya. Enggak, maksud gue dulu sekolah gua tuh SD Cilacap namanya. Di tahun 80 tuh programnya Presiden Soeharto tuh ada pertukaran emang. Pertukaran dan persahabatan dengan negara-negara Amerika Selatan. SD gua tuak disebutnya SD Venezuela. Oh benar. Nah, Iya benar. SD Besuki disebutnya SD Chili. Kalau nggak salah ya. SD Zamorano juga. Nah, gue SD Meksiko. Iya. Oh gitu. Gue sampai sekarang lagu kebangsaan Meksiko bisa nyanyi. Gue juga Venezuela. Seriusan lu? Gue tahun besarnya datang ke sekolah kan. Iya benar. Kita dikasih baju tradisional. Iya benar. Gue pakai topi, sombrero. Iya kita Arsenal. Gue dulu lupa liriknya cuma sampai apal gue dulu. Bener. Iya itu bener. Iya. Itu bener tuh. Jadi lo SD
SD Meksiko di Anglekir. Di situ lo mungkin udah mulai ngediscover musik-musik yang lo bisa own sebagai owning musik gue nih gitu. Iya, itu mulai tuh dengerin. Sih kita Guns N' Roses SMP deh kayaknya. Guns N' Roses. Tapi SD tuh paling yang di radio Duran-Duran gitu kan. Iya, tapi gue mulai dengerin Rush SD. Anjing. Aneh banget gue beneran, gila gue bilang. Sampai gue buku sekolah gue tuh di SD, di buku-buku SD gue tuh gue tulisin Rush. Gambar pentagram gitu. Asli sampai sekarang musik kok kusut ya padahal ya. Dari Pak Ade Agus tuh, bukan? Enggak, kalau nggak salah dari tetangga gue. Oh iya. Tetangga gue, jadi gue dengerin dia musiknya, dia lebih tua kan daripada gue. Oh ini apaan ya? Rush musiknya kusut begini, gue bilang. Oh tapi oke juga ya gue bilang. Itu gue mulai dengerin musik-musik yang setelah itu baru kan SMP ya. SMP, nah itu tuh gue baru dengerin Sex Pistols. Langsung Sex Pistols tuh? Iya bener. Langsung Sex Pistols. Iya. Anjir. Langsung dengerin Anthrax. Ya, Asli. tapi Cak bentar deh. Gue kenal sama lu tuh selalu gue ngeliat performer yang ekspresif. Dalam artian kayak di Straight Answer kalau manggung. Kalau kita lagi karaokean di park dulu, gitu. Pokoknya kalau udah ada yang nyetel Morrissey apa Stone Roses, lu udah wow, Mike. Udah megang mic ya pokoknya. Lu emang udah dari SD tuh ya, maksudnya lu kayak lu bilang lu udah perform di TK di depan sekolah. TK lu SD emang udah sering tampil gak apa ya? Iya, enggak tahu gue suka nyanyi sih kayaknya. Karena gue juga inget sih SD nih kalau nggak salah ya, gue kan bokap gue angkatan laut ya. Gue diikutin suatu program nih, jadi berlayar lah naik kapal laut, kapal perang nih ke Lampung, naik kapal yang ada meriamnya. Anjir. Gue naik tuh, nanti sampai di Lampung, kita ada malam keakraban, gue nyanyi Sweet Child O' Mine. Anjir. Di depan angkatan laut gue nyanyi Sweet Child O' Mine. Gitaran gitu ya? Iya, gue nyanyi. Proper band? Kagak, akustik nih, cuman nyanyi. Iya. Mungkin suaranya masih belum makil balik kali ya. Masih nyampe gue. Anjing. Asli gue. Itu petualangan gue nyanyi-nyanyi begitu tuh, band-band yang nggak umum dah. Showmanship tuh emang udah lo ada bakatnya lah gitu ya. Karena ternyata nyokap gue, ini gue pernah ngomong sih waktu itu. Jadi nyokap gue tuh waktu masih hamil, nyokap gue hamil gue ya, dibilang ke bokap gue. Saya mau nanti anak ini, nanti kalau udah lahir, kan rumah gue udah di dalam ya. Saya mau dia les vokal dekat rumah di Petogogan, Pranajaya. Oh oke. Bina Vokalia. Iya. Bokap gue. Ada nggak tuh ya Pranajaya? Iya, orang dulu masih ada Bina Vokalia. Bokap gue karena kebangetan angkatan laut nih, nggak boleh. Loh, saya mau anak ini kursus vokal. Dia harus nyanyi, dia bilang gitu. Itu nyokap gue udah ngomong gitu di perut, udah feeling seorang nyokap tuh. Tapi walaupun nggak direalisasiin ya maksudnya. Makanya akhirnya gue dengerin Sex Pistols. Tapi masa kecil lu maksudnya nggak diarahin ke musik apa gimana? Kagak. Ya. Gue pernah nggak boleh ngeband, Kak. Gue kabur dari rumah. Pas SMA? SMA. Oh iya bentar tuh. Tapi lu suka Guns N' Roses SMP di mana? 11. Oke. SMP 11, Maistik, iya. Maistik. Ada orang-orang anak-anak kita yang seangkatan nggak menurut tuh yang dari SD kayak siapa yang udah temenan sama lo gitu? Siapa ya? Tadi dulu. Kalau temen gue SD ada sih temen-temen, tapi yang gue kenal juga mungkin gitu, gue nggak tahu. Kayaknya ada sih beberapa orang yang menjadi dirinya masing-masing lah gitu. Tapi yang maksudnya lu pertama ngeband mungkin tuh SMP enggak? Iya, perpisahan SMP. Buat Sex Pistols. Andre, udah nyanyi tuh ya? Nyanyi tuh. Tapi di SMP tuh lu mulai terekspos dengan musik-musik yang kalau menurut lo pilihan lo gitu ya? Iya. Guns N' Roses, Sex Pistols, appeal-nya apa tuh waktu kayak wah nih anjing nih gue nih gitu ya? Gila, waktu itu gue suka banget kan, yang gue pengen ngeband buat Sex Pistols tuh gue ngerasa kok bisa ya, maksudnya mereka ngeband bukan asal-asalan, dalam artian tidak seperti yang musik Lionel Richie yang gue denger, tapi kok oke ya, maksud gue ini banget ya. Iya. Jadi itu gue sempet diprotes sama bokap nyokap gue.
Karena gue tiap kan kalau berangkat sekolah naik mobil bareng nih. Gue selalu ngotot dengerin kaset. Sex Pistols. Iya, jadi itu lagunya kan My Way. Terus bokap gue, nyokap gue bilang, "Ca, ini lagu aslinya tuh enak banget." My Way. Tapi jadi begini, iya ngapa jadi begini lagunya? Tapi enak nggak Pak? Gue bilang, wah udahlah gitu. Gitu tuh jadi. Siapa yang kenalin lo ke GNR sama My Way itu? Apa yang Sex Pistols? Kalau Sex Pistols kan teman-teman SMP. SMP kan mulai nonton Crazy Cars dulu, nonton apa? SMA 6. Crazy Cars enggak, 82. Iya. Nonton pensi kan biar nggak tahu. Wah, pensi Play. Wah, aku nggak tahu dong. Yang ada bakso Aca. Nah. Salam kemek ya, teman-teman. Wow. Itadakimasu. Selamat makan. Ada kuahnya dah. Itu. Bujua Plus ya? Kok kuahnya kongsi nih? Ada dua. Oh, ada dua. Thank you, Plus. Thank you. Udah lama kerja di sini loh. Kalau Sri Mulat pakai kain sininya. Jadi katanya sekalian ini aja, sekalian interview. Terus apa namanya? Kan mulai nonton acara-acara ituan tuh, sebutannya apa sih? Pensi kan? Pensi, iya. Nonton Crazy Cars, gua aja nonton PL Fair aja dulu kan, maksudnya kan kita nggak tahu band apaan ya, main nonton aja. Gua nonton Asian Road saya pertama kali di PL Fair. Oh iya? Iya. Nonton. Udah rege-regean tuh ya. Dulu zamannya kita kan, siapa ya? Almarhum ke Ivan. Rotor kan udah. Oh iya. Udah. Rock sudah mulai itu kan. Yang Sex Pistols siapa ya? Momen gua jujur aja ya, momen terbaik gua nonton Crazy Cars adalah nonton apa? Siapa? Nonton Imanes. Anak Wanta ya, almarhum ya? Iya, itu masih mama bandnya ini Mushroom. Wah nggak tahu gue Cak. Masih nama bandnya Mushroom. Itu tanya deh Mas Dade tuh. Apa sih basisnya? Nah, oh iya. Iya, Mushroom, bawain Red Hot. Anjing. Iya. Ngefang. Wah, dia mah Mas Dade mah. Comennya. Iya. Orang-orang belum jago, dia udah nge-slap. Asli udah tong. Ini musik apa gue bilang. Tuh momen gue itu gitu. Akhirnya nyari-nyari musik kayak gimana. Ya dengerin sekenanya aja udah. Tapi dari apa namanya? Dari pensi-pensi itu juga mulai ya apa ke discover ketemu sama band-band yang ngebawain musik-musik off mainstream. Oh iya, benar. Itu nonton band almarhumnya Ari Rocks tuh, SHID. Iya. Iya kan? Kan dihidupin lagi masih Buluk ya? Iya, benar. Ya kan? Nggak salah. Sama Mas Glenn. Iya kan? Wah, itu nonton Sid gue setanan gue dulu. Asli nonton apa ya waktu itu ya yang bikin kita kan banyak, maksudnya ya kalau gue sih kan ada yang tahu karena punya kasetnya, ada juga yang ya udah dah ikut aja. Ya mungkin gimana ceritanya, pokoknya dulu band-band punk tuh selain Sid ada lagi Vaken. Vaken kan ada lagi juga sekarang. Iya. Yang Glenn tuh Vaken. Oh, Glenn Vaken ya? Nah, iya. Kalau si Ari bener. Nah itu. Ya, wah itu kacau tuh gue nonton band itu tuh. Nonton Parau. Iya. Yang Krim. Waduh. Iya, itu. Yang panggung di Manggalan Warna Bakti. Inian apa namanya itu Radio yang sekarang jadi pas Semanggi. Iya, Radio Mas yang bikin acara kan tuh. Oh itu bukan, itu Mas yang bikin acara itu di Bulungan. Metropolitan Rock Concert. Iya, yang di itu bukan ya di. Kalau yang di Plaza Semanggi itu, Balai Sarbini. Acara Morbid Tracer Organization. Iya. Iya kan? Si siapa namanya? Septic mulai panggung pertama. Iya, itu gue nonton tuh. Pokoknya pas nonton itu kan di bangku tuh ada kain-kain buat pelapis tuh. Itu dilemparin nyangkut di atas semua tuh. Kainnya. Udah chaos banget tuh waktu itu. Tapi itu expose dulu ke musik tanda kutip underground loh yang pertama. Lu SMP 11, SMA ke? SMA karena bokap gue takut tawuran segala macem anaknya. Dimasukin lah gue sekolah angkatan laut SMA Hang Tuah. Nih kamu sekolah sini aja nih biar nggak ikut tawuran katanya. Iya sih nggak ikut tawuran, pulang sendirian gue nggak ada temennya. Banyak cegatin.
Kan udah pakai pakaian ini tapi ya namanya ya tetep aja ketahuan lu sekolah di mana. Gue ngelewatin mestik lah, ngelewatin aduh. Tapi kalau nggak ada pang tuh, gue rasa gue kena palak mulu tuh anak budut. Anak budut karena banyak temen pang aja. Wah dia ya jadi nongkrong. Ya, aman jadinya. Iya. Iya kalau enggak mah kena tuh gue. Aduh. Tadi lu kan langsung pecah konsentrasi gue nih. Makanya gue juga SMA di SMA Angkatan Laut. Itu bentuknya gimana sih, Cak? Apa lo kalau kayak gitu sekolah-sekolah kan kayak dulu ada yang penerbangan ya, penerbangan STM ya. Maksud gue Itu SMA semi militer gitu lo belajar sama materi kayak SMA gitu ya? materinya sama. Cuman ibaratnya tuh tiap hari tuh ada Angkatan Laut yang ngawasin lah. Jadi disiplinnya juga beda. Maksudnya ya nggak boleh ini, nggak boleh itu, lebih ketat lah gitu. Gitu. Ke sekolah ya? Iya benar. Ke sekolah. Kok? Ya itu karena bokap gua ngerasa supaya nggak tawuran. Begitu aja udah jawabannya. Lo berkegiatan bermusik masih lanjut tuh selama di Pas sekolah itu kan masih, justru kan itu kan momen-momen gua nonton pensi makin sering karena kan udah lumayan gede. Ya. Udah SMA, mulai tuh. Temen SMA lo kayaknya nggak ada yang seagama tuh ya dengerin musik kan mungkin ya? Ada kalau ya ada sih bangsanya yang dengerin metal gitu-gitu, punk ada. Yang jalan bareng nonton acara. Terus kan mulai pengen ngeband tuh. Ngeband gimana caranya ya gue bilang. Pengen banget ngeband. Akhirnya baru kewujud setelah tahun 96. Amasa Tensor. Iya. Itu band pertama lo? Enggak, band pertama gua band waktu perpisahan SMP. Oh iya. Band Sex Pistols. Kalau band yang sebelumnya juga ada lagi band bawain Ramones gitu-gitu ada gue. Nah terus bikinlah SA tahun 96 tuh. Oke. Gara-gara kan nongkrong di Mahakam. Iya. Iya kan? Di depan Hana Masa. Semua orang yang nongkrong udah punya band. Gue masa nggak punya. Gue sebel juga ya ibaratnya. Itu Brotherhood bukan sih? Ya itu anak-anak itu dah, ibarat anak-anak Brotherhood, Lokos. Kan udah pada ngeband nih, Dirty Edge, kan udah pada ada nih. Kan gue belum ada ya. Nah caranya, udah gitu kan zaman dulu kan kalau mau bikin band, prosesnya menurut gue ajaib sih. Kenapa? Kalau zaman sekarang mah, lu tinggal buka Instagramnya aja ya. Kelihatan nih orang dengerinnya apa segala macam. Iya. Lah zaman dulu nih kak, misalkan gini, kak gue pengen bikin band kak, lu ada temen nggak yang bisa main gitar? Bukan masalah dengerin, lu ada temen nggak yang dengerin Stone Roses? Kagak, ibaratnya lu punya temen nggak yang bisa main gitar? Gue ngomong ke Awang tuh, Wang, gue mau bikin band nih, tapi lu ada temen nggak? Awang cuma gini doang, ada tuh temen gue bisa main gitar. Siapa? Iya si Yugo, gue kan nggak kenal ya, dikasih nomor telepon rumah, telepon, halo. Ini ngomong ini Yugo ya. Ini gua Aca, kita ngeband yuk. Gua nggak pakai nanya didengerin musik apa, dia bagaimana ceritanya, nggak pakai, pokoknya mau ngeband nggak lu? Ayo dah. Ini bawain lagunya ini. Udah paling masing-masing di rumah. Ya. Ketika udah kerasa udah ini baru studio. Itu tiba-tiba kan waktu itu kan gua suruh Yugo ngapalin lagunya entah itu Misfits, entah itu MKE, entah itu Bolt, nggak taunya Yugo dengerinnya Suffocation. Pantesan tiap main gitar kan harusnya gini nih, harusnya gitu. Dia begini, jeng 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 jeng. Kalau begitu sih, gue bilang nggak tahu Suffocation dia dengerinnya. Dari dulu dekade 90-an, gua sama Aca sering bersinggungan karena kan dulu gua sama Waiting Room sama Buluk gitu ya. Terus kita gua masih daftar Waiting Room udah jadi bintang tamu. Bersinggungan. Seleksi gua. Iya. Sama, ya berkumpul di komunitas namanya Brotherhood Lokos ya. Sama juga kita lama beda ya. Baru Lokos tuh ya. Ya sama aja sih ya. Sama aja kan anak kan. Yang dulu di dalamnya tuh udah ada band-band kayak Dirty Edge, terus Frontside, nah, Kubil iya. ya. Kubil. Alam banyak banget itu.
Jarot ya dulu. Jarot. Terus Awang dulu. Iya, Awang nggak ngeband. Nggak ngeband tapi biang pemasok barang dia. Pemasok CD dan video. CD dulu ya. CD dan kaset tuh. Awang tuh. Awang sama siapa teman dekatnya yang satu lagi? Lupa gue. Yang putih ya? Anak Selipi juga pokoknya. Ucup gitu. Jadi kita mungkin lo udah pada ngedenger di channelnya Gofar kalau dulu pertukaran CD, kaset gitu, terus juga gimana kita ngordernya tuh mesti kontak ke record labelnya dulu. Surat, nanti mereka akan ngirim katalog dulu. Kita itu rentangnya per 3 bulan ya. Lama. Ngirim dulu suratnya, minta katalog lo dong. 3 bulan kemudian dia baru datang katalognya. Kita baca, kita tulis nomor katalognya di formulirnya. Duitnya bukan lewat transfer atau wesel, tapi kirim pakai duit, dilapisin kertas karbon. Katanya menurut nggak kedeteksi. Tapi emang iya sih. Tapi nyampe aja pokoknya. Nyampe aja, iya bener. Jadi kita tukerin dulu ke falas, duit dolarnya. Gile. Kirim, 3 bulan kemudian baru datang kaosnya. Itu udah kayak make. Pas nyampe tuh udah kayak dapet. Lo kayak brand LV apa lewat semuanya. Rasanya tuh seperti dikasih pales. Iya, kalau zaman sekarang. Lo kayak istilahnya kayak sekarang mau pakai Nike Air Jordan seri apa putus. Asli rasanya tuh. Udah pakai band yang nggak ada di sini. Asli. Tapi emang zaman dulu tuh Kak ya, kita kenalan aja sama orang gitu ya. Misalkan ketemu jalan nih, misalkan lu lihat misalkan lu pakai Jason Mary Chain misalnya gitu. Wih, lu anak mana lu? Tanya tuh langsung tuh. Pasti. Udah. Kita tuker-tukeran ini rekaman. Nge-scanningnya kaos band. Jadi kalau udah ngeliat anjing aneh nih, pasti orangnya aneh nih. Pokoknya pasti dipertemukan. Makanya bener kata Aca, ketemu orang yang demen musik dulu tuh pasti ajaib ceritanya dan gak mungkin lo lupa. Pasti lo inget gitu. Kayak waiting room, ketemu sama Buluk latihan di studionya karena kita pada pakai kaos band dan si Buluk bisa scan. Wih, kaosnya aneh-aneh nih band ini gitu, underground gitu kan, nggak play nih, ada kenalan kayak gitu. Begitupun gue sama teman-teman di komunitas Brotherhood Lokos itu, termasuk sama Aca di situ. Jadi kita manggung, terus gue nggak ingat acara di mana, pokoknya kita udah saling identifikasi lewat kaos-kaos yang dipakai ya. Wah ini dulu kita termasuk ke waiting room, kaos Fugazi termasuk banyak tuh. Gue termasuk sering order dulu sama almarhum adik gue, Maruli dulu. Jadi sering udah dipakai tuh dulu kan. Gue dulu sama anak Slayer. Oh iya benar. Pernah kenal gitu kan dari anak Slayer. Jadi band hardcore punk dari mereka tuh. Gue udah ngorder dan akhirnya ketemu sama komunitas Brotherhood ini. Dari situ udah kenalan akhirnya dan bergabung lah. Jadi tiap bikin acara, udah ketemu aja tuh ya. Tapi bener lagi Kak, pada masa itu gua mah masih seleksi. Lu mau udah bintang tamu lu. Iya. Lah, udah bener. Enggak, gua ngomongin bener aja. Itu seperti kalau di zaman mungkin di Amerika ya, kelasnya. Lu udah di social distortion. Iya bener, yang emang udah di situ itu dia. Ya udah, waiting room udah duluan lah, udah lama. Nah iya, makanya. Terus gua ada benefit, ada si Buluk. Gitu kan, Buluk kan lebih tua dari kita aja. Buluk anak lama gitu, jadi udah kenal lah sama si Acit, almarhum, sama si Berry, anak antiseptik gitu. Antiseptik kan dulu udah yang black flag-nya dulu ya, antiseptik ya. Jelas. Nah, itu udah lebih tuanya gitu. Jadi karena benefit ada Buluk, jadi kita banyak kenal kayak gitu. Kalau lu satu SMA ya Kak ya? Sama waiting room? Enggak, kita ya itu Cak, makanya termasuk salah satu yang uniknya ketemunya di studio latihan justru, di studio Oktav. Gua tuh dari SMA 68. Bukan jadi Britpop lu, malah jadi anak ska. Iya. 68 kan kudunya Britpop. Iya, tapi ya itulah makanya aneh deh pokoknya. Drummer gua si Chandra, Ican, SMA 30. Bob, Irfan, gitarisnya, basisnya anak SMA 27. Kayak gitu kan. Albert dulu SMA 27 juga. Pokoknya itu ngumpul, kita latihan di B, ketemu Buluk kayak gitu kan. Nah itu lu sampai pengen kita ngeband yuk, itu ketemu gimana Kak? Lu sekarang beda sekolah nih.
Gue dulu diracunin Fugazi aja sama si anak-anak Pestol Air, Mapori sama Taba. Oh, berarti Pestol Air tuh pertama kali malah dari Taba. Pestol Air itu, iya, Pestol Air itu dari 92, kelas 2 SMA, ada pensi, terus anak-anak angkatan gue bikin band lah tuh, si Taba, Nyoman dulu, Boris sudah jadi drummernya, terus Ari PA namanya basisnya. Udah tuh mereka buat pensi itu, dan ternyata keren. Taba mirip Johnny Rotten lagi kan dulu. Oh iya, Taba Johnny Rotten. Terus gue bingung tuh Taba tuh dulu mukanya kalau bawain Oasis bisa jadi kayak Liam. Dia mau jadi Liam jadi, Johnny Rotten iya, jadi Ian Brown juga bisa. Iya. Ya, dari situ gue dikenal sama mereka lah. Dulu menurut gue Pestol Air tuh cukup advance tuh di masanya. Mereka selalu udah ngedengerin band-band yang kita nggak tahu gitu. Mereka tuh dulu langganan majalah Tracer, langganan Tracer kan dulu suka dapet bonus kaset skate rock namanya. Jadi nih ya, kalau lu sekarang mikir Tracer itu adalah merek baju, lu pikir lagi dah. Tracer itu majalah, iya kan ya, majalah skate bukan merek baju. Betul. Asli, gue pernah diomelin. Gue bilang itu Tracer tuh majalah. Majalah gimana sih mas? Tracer kan merek baju. Buset, gue diomelin gara-gara itu. Ya udah dah. Ya itu tuh mereka tuh. Akhirnya mereka udah sering order-order juga. Nah gue diracunin Fugazi. Kepatil gue anjing keren banget nih gue bilang. Karena kalau gue denger kan hardcore ngebut semua. Ini gue lihat Ian MacKaye, Minor Threat, kok kayak begini ya? Gue bilang itu. Cuma nggak tahu kenapa kok enak ya, ngefunk kan. Fugazi kan ada ngefungnya kan. Ada dubnya, ada reggae-nya, karena gue terus pengen banget ngebawain itu, nyari-nyari di angkatan gue, ada nemu lah orang-orangnya. Sorry nggak ketemu, di angkatan gue nggak ketemu, tapi ketemunya di studio Octave itu. Gitu. Oh, gue dulu sama anak SMA gue mau alumnian, perpisahan, sama juga ngebantu gue, bawain The Black Rose. Gitu. Gila. Seriusan lu? Iya. Deng. Iya, Remedy, Hard to Handle. Nah, itu sama anak angkatan gua. Sering latihan di Octave itu. Ketemu lah sama anak SMA 27 yang which is di Mardani juga deket kan. Akhirnya dari mereka gua racunin. Nah gitu. Anyway, mau jadi cerita gua. Tapi nggak apa-apa sih, karena gua aja nggak tahu soalnya. Gua pengen tahu. Bener, jadi berarti emang jiwa lo rock and roll ya? Iya, sekarang musik sih, Cak, bukan dengerin gitu kan. Cuma emang gue ngaprak dengerin apaan aja sih pokoknya. Cuma lo kuliah di Mustopo kan. Nah, situ Mustopo kalau nggak salah di 90-an juga udah rame tuh, ya kan. Wendy tuh kan angkatan lo nggak? Wendy setahun di bawah gua. Oh, dia emang di bawah kita? Iya, dia 95 dia. Oh. Kuliah 95 dia, Wendy. Kalau musik sama ya? Sama dia. Asli. Cuma mungkin di situ juga udah ada komunitas lu. Mustopo dari dulu 90 termasuk Flores tuh meriah ininya, banyak anak-anak. Pokoknya kalau yang kampus pada saat itu yang banyak kampus yang banyak anak musik nih, yang gue inget nih ya, ISIP. Mana? ISIP Lenteng Agung. Itu selain itu apa, Pancasila. Ya. UIN Pejaten apa namanya? Universitas Islam ya? UIN, emang ada ya? Universitas apa sih? UNAS, ya, iya tuh. Ya, itu bener UNAS tuh, generasi metal awal tuh. Trisakti, pang-pang hardcore tajir. 90-an tuh ya, kalau UNAS duluan tuh Kak. UNAS duluan dia. Ya. ISIP, UNAS tuh duluan. Gitu, kalau si Trisakti itu ya, apa? Syarif Tayyip Underground itu ya. Betul. Depis dan Step Forward dan kawan-kawan. Tapi lu ketemu anak-anak State Answer tuh bukan di siapa ya? Dari kagak, justru Brotherhood. Itu kenalan sama Yugo. Yang nongkrong di Hanamasa itu cuman Becky doang, drummer gua. Iya. Itu karena akhirnya sama dia, oke, udah ada drummer nih. Cari deh tuh gitar si Yugo, temannya Awang. Bass Heru, itu dulu antiseptik juga, Heru. Oh, dia dari antiseptik juga ya? Iya, sama Heru. Ya udah, kalau Heru dia main bass 10%, pogo 90%. Ih. Lompat-lompatan tuh kayak. Pokoknya begitu deh, pokoknya. Wah, gue ngeliat dari zaman dulu nih, pas manggung nih 96.
buset kaosnya Kram Sakers. Gue bilang gila, gue bilang waduh. Udah aneh tuh. Ini aneh nih orang nih, gue bilang nih. Crossover. Iya udah, wah udah beda nih pokoknya, iya. Pokoknya dia tuh musik yang ya begitu dia doyan dah. Dulu kan kita spesialis ya, maksudnya Waiting Room, Band Fugazi, ini bawain apaan gitu. Lu dulu Bolt ya masalah ya? Gue bawain Bolt. Revelation Records ya? Apa Victory? Kalau Bolt, atau Revelation kan? Itu juga tuh dari label-label mana ada kelasnya tuh ya? Revelation lebih yang new, Victory juga kan? Iya, kalau dulu kan gitu kayak lu bilang tadi ya, kalau si band misalnya Youth of Today udah dibawain nama ini, betul. Apalagi sama si Anu, cari itu yang belum. Iya. Ya, Esa kan lebih belakangan ya, kebagian sisanya ada tuh. Iya, pengen bawain di OT udah dibawain, nah ya udah bawain Bolt ya dah. Benar. Iya. Dulu gue inget lu Aceh tuh selalu aktif ngedukung band-band temen, dalam artian tiap kita manggung lu selalu paling depan tuh, pogo-pogoan ya kan, pokoknya ada temen siapa Aceh pogo aja tuh ikutan. Terus kita Waiting Room baru bawain lagu ska pertama kita ya, yang judulnya Ruang Tunggu, tapi judulnya masih Secretard. Oh bener, nah itu dia Secretard, iya. Gue ngebawain, cuma lo Cak yang tahu itu lagu. Pas gue ngomong, gue akan hilang tuh memori gue di kepala gue. Kita ngebawain lagu baru kita agak ska dikit, udah teriak Secretard. Gue inget banget teriak gitu, karena lo doang yang hafal. Anjing udah apa sih Acah gue. Emilio udah tahu lagunya gitu kan. Yoi Secretard udah ya. Dibawain lah, tapi masih berbahasa Inggris ya kan. Kayak gitu, belum Ruang Tunggu dulu judulnya. Ya, itu jadi gue inget tuh Acah tuh selalu pogo paling depan, makanya dulu gitu kalau orang ngeband lu yang naik duluan, lo yang ngambil mic nyanyi bareng-bareng. Gue paling seneng sih, maksud gue datang ke sebuah acara musik tuh buat gue tuh itu dunia gue. Iya, ibaratnya komunal, ya, asli itu yang komunal. Apa ya? Itu dunia yang gue dambakan itu, terus ya gue harus habis-habisan lagi. Kan tiap abis acara kan gue besokannya pegel pasti. Asli, waduh. Nah itu makanya selalu ekspresif aja tuh. Maksudnya kalau nyanyi bareng SA, terus kalau kalau lagi acara gitu ya, selalu gitu. Lu nyanyi Sympathy for the Devil aja gue paling depan. Iya. Satu lagi nih, satu-satunya orang udah ngelihat semua band gue. Udah lihat di channel Aswap, anjing nggak semua orang tuh bisa ngelihat band-band yang gue ini, terutama gue dulu pernah punya band psychedelic namanya Anak Pelangi. Aduh. Terus tapi ada satu lagi yang lo belum lihat ternyata, setelah gue pikir-pikir gitu ya. Apaan? Tapi nggak penting juga sih. Yang mana nih? Gue dulu pernah punya band sama Uwi, sama Degua, sama yang paling kecil. Namanya apa? Si Lucky. Namanya Anas Brother Band. Sedap. Wah, iya. Nah, itu cuma bener, itu cuma kali manggung. Itu apaan musiknya? Dimaklumi kalau rock and roll juga? Kagak. Apaan? Lo ini bawain Blur. Wah, anjay, seriusan lu? Seriusan? Bawain Blur. Blur sama ini Motown. Jadi gue bikin itu band karena gue mau nikah sama istri pertama dulu. Terus udah ada bandnya dong gitu. Ya gue ajak dia anak-anak itu. Sama ada di gue gitu sih. Ada di gue. Yuk band yuk, gue bilang bawain Motown Love Song. Seriusan lu bawain Motown? Iya. Apaan nih? La 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 Means I Love You. Waduh. Itu. Seriusan lu? Itu. Terus apa lagi ya, Means I Love You. Terus balad-balad gitulah pokoknya. Listen to me la 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 la. Itu Cak. Sama Uwi drummernya, gitarisnya si Alung, basisnya Alung, Mr. Alung. Iya, Alung. Yang si Lucky, ada gue yang paling bungsu, keyboard. Main di situ, terus diundang sama Yunis buat acara ada kafe di Dharma Wangsa. Dharma Wangsa? Kok Dharma Wangsa? Gunadarma. Dekat Gunadarma, Margonda situ gue nggak tahu. Oh, Pinbi. Lupa gue pokoknya. Bambu-bambu itu bukan? Iya, kayak gitu Pinbi, deh. bener. Kayak gitu deh. Iya. Terus manggung tuh, cuma gara-gara lagunya kurang, gue waktu buat kawinan coba 3 lagu, nambah lagi lagu Blur. Where the love song Widih. Out of time. Aduh. Itu.
Tapi nggak penting, Cak. Kalau yang itu kayak yang Anak Pelangi itu oke tuh, karena gue suka sama itu band. Karena memang itu jiwa lu udah and roll, iya. Sampai dulu main weekly di Klasik Rock Melawai gitu. Anyway, gila. Gue mau nanya ini, Cak. Gue ada masa yang dimana gue keputus waktu di skena musik Jakarta, dimana gue waktu itu kuliah ke Australia dan dari 99 sampai ke 2001 lah gitu. Itu gue yang paling gue tanyain tuh. Hah? Masanya cuma 2 tahun? Gue 99, sampai 2002. 99, 2000, 2001, 2002 gue baru balik. Itu kayak gimana sih? Maksud gue kan mati ya skena lokal underground terutama. Kalau tahun segitu kagak, Kak, nggak mati-mati banget. Ada sih tetap, tetap ada, tetap acara-acara tuh tetap ada. Kalau gue dengerin di channel si Gofar jadi ke street gig ya? Iya, karena tempatnya pada saat itu banyak yang tutup. Kalaupun ada, sewanya tidak sanggup nih kita nih ceritanya. Yang di Kemang itu udah bilang kalau buka acara hardcore berarti lagi BU nih. Iya bener kan, kalau tempat itu bisa buka musik yang di luar yang lain itu berarti dia nggak ada duit nih berarti. Iya. Jadi kalau pada saat itu tempat pada tutup, jadi kita nggak bisa bikin acara lagi nih. Kalaupun ada mahal, jadi nggak bisa. Akhirnya bikin street gig tuh karena itu pada saat itu bikin street gig tuh karena kita segitu pengennya untuk acara. Jadi gue inget banget ya. Ini gue belum pernah ngomong di mana-mana dan gue belum pernah ngomong makasihnya sama orang ini. Gue pernah bikin acara street gig, kan gitu kan alat-alatnya kita nutur alias pinjem sama siapa aja yang punya. Yang bawa. Yang punya, bukan yang bawa. Yang punya kan kita mau bikin acara kan perlunya apa nih? Gitar, bass, drum, ampli dan lain-lain. Siapa yang punya pinjemin kan satu. Ada satu orang yang minjemin gue 2 kali acara. Dan itu di luar scene gue. Siapa tuh? Itu Uga. Uga Pugar Setuju Liar. Ini bandnya. Itu dia. Ini dia nih. Nih, kalau yang ini keren nggak? Gue seneng kalau yang ini band lo. Beneran dah. Bener kalau ini. Nah, ini gue suka nih kalau ini nggak. Nih, ini gue suka nih nggak. Emang yang lain kenapa nggak demen? Kalau ya lu suka Dying Sirens apa Of Lost? Of Lost sih. Nah, iya udah. Sorry gak, sekarang enak, cuma bukan musik kita aja. Iya. Karena folk gitu. Ketinggian nggak kalau itu? Iya, kalau ini gue demen nih nggak nih, asli. Uga makasih gaya, dia pinjemin drum. Oh iya ya? Udah pakai aja. Gue ngambil ke rumahnya. Oh nggak nyangka gue Uga nih. Asli, acara di pasar festival samping di jalanan tuh. Oh gitu. Di Kuningan situ. Dia punya studio apa gimana ya? Uga punya drum, dia kan drummer nih. Dia pakai aja udah, dia bilang gitu. Oh gitu. Anjay, jadi acara nih gue bilang. Iya. Udah pinjem ampli sama siapa jadi acara. Listriknya nyolong, nyantol ke tiang listrik. Terus colok, polisi datang. Gue udah kan kompakan sama warga situ, biasa preman situ. Biasa Pak, lagi ulang tahun nih, ini dia ulang tahun. Lepas. Udah begitu aja. Asli begitu tuh. Nggak ngalamin gue tuh. Wah itu gokil Kak. Itu gokil menurut gue. Itu fase yang buat gue dibilang kerjanya triple, bukan double lagi, triple. Tapi buat gue gila. Itu buat gue tuh. Organize, manggung, nyariin. Itu gue pernah bikin acara juga di daerah abis Cipulir situ ya. Itu acara di tanah, alias di kebon. Sebelum acara nih, gue harus ngebabat dulu tuh namanya rumput. Asli. Kang kebon. Karena kan tinggi nih rumputnya, babat dulu. Panggungnya gimana ya supaya ini? Gue motong bambu. Ya Allah. Di situ ada pohon bambu, potong. Gue jadiin tuh buat ini apa segala macam. Jadi situ manggung. Ya ampun gila. Sama siapa aja tuh Cak? Maksudnya? Iya waktu itu rame-rame sih sama temen-temen ya macam-macam. Cuma buat gue. Ikut aja ya oke. Cuma buat gue sih kalau acara-acara kayak gitu ya, justru buat gue itu yang bikin gue selalu ingat lagi. Yang karena yang nempak lo juga. Iya itu dia. Itu yang kalau buat gue gila ya, kita bisa lagi bikin kayak gitu. Semua intinya adalah kalau emang lo mau, lo pasti bisa. Iya. Jadi buat gue udah bikin aja udah nggak apa-apa. Itu akhir 90-an awal 2000-an tuh ya? Iya, awal 2000-an. awal 2000-an tuh. Gokil. Awal 2000-an tuh gokil Kak. Itu jadi kalau lo cerita tadi lo miss, itu banyak yang terjadi hal-hal kayak gitu tuh. Jadi ternyata lebih dibawa ke jalanan lagi ya? Iya. Makanya nggak sampai, kan kalau dulu kan terkonsentrasi emang di klub, di bar, pub gitu-gitu. Ini malah kalau gue kan gue melewati momen, bukan momen ya,
acara-acara yang di bar dan di klub, Straight Answer kan hampir dibilang nggak pernah manggung. Pas era itu? Iya, malah kan apa, Bibis, even Park, gue nggak pernah manggung. Oh iya, Park masa nggak sih? Nggak pernah gue. Straight Answer? Iya, kagak. PR nih sama Nasta. Kagak diajak. Sempat kali ya? Oh, Bu Nasa nggak diajak. Iya, mau gitu lu Nasta Takut udah chaos, jahat nih. kan. Tapi emang lo. Kata Nasa Iya gitu. juga sih, Kata Cak. Nasa gini, jangan Cak, kalau lu jangan. Berantakan kan. Iya. Iya begitu deh. Oh, tapi sepanjang itu juga Esa jalan terus ya? Iya, tetap jalan aja. Mungkin juga ya beda skena aja kali ya. Maksud gue juga kan, gue nyemplung lagi pas di Bibis. Kebetulan banget di mana waktu itu Yunis mulai nge-inisiasi acara-acara di situ. Iya. Gitu kan, terbentuklah komunitas itu. Memang nggak menginclude atau mungkin karena nggak berkoneksi langsung sama anak-anak skena hardcore atau punk mungkin ya? Iya jelas, karena kan memang yang pada saat itu tuh yang ada di Bibis, katakanlah gitu ya, scene Bibis itu memang beda nih scene-nya sama yang scene di hardcore punk, lebih beda memang. Iya, tapi lu sih ada terus padahal. Iya, yang ini terus. Bikin di mana ceritanya gitu masing-masing akhirnya, jadi bergerak masing-masing. Menurut ya udah kita jalan sendiri aja udah. Gue tuh sekembalinya dari kuliah terus akhirnya aktif sama Berandal. Kaget gue, Cak, kalau anjing si Aca seharusnya masih jalan nih, gokil gitu kan, karena band-band yang lain itu udah rontok semua kan, kayak gitu. Siapa yang sisa nggak ada dari kita? Maksudnya mungkin pada akhirnya reuni lagi gitu. Siapa ya? Dead Pitch non-aktif. Dead Pitch masih ada mungkin ya, sorry. Gue nggak tahu. Gue ada Frontside, terus yang kayak Jama, Rigo gitu-gitu kan. Yang masih ada sih, Dirty Edge itu masih ada. Kita kan reuni lagi, sempat vakum lama kan? Iya, pokoknya masih ada. Masih ada. Gue juga tahun ini kan SA-nya 25 tahun nih, 2021. Iya, 25 tahun ya? Iya, harusnya tuh kita tuh ada rilis album baru nih tahun ini. Cuman, ini berhubung gue kemarin tipes, gue kagak bisa mikir apa-apaan nggak. Boro-boro, udah gitu. Ya macam-macam ya, maksudnya pandemi lah, sakit ini, sakit itu segala macam. Jadi kita nih kegiatan latihan nih udah berhenti nih dalam 2 minggu, 3 minggu nih berhenti. Kemarin masih jalan terus? Iya. Bukan main, gokil. Asli, udah salaman sama label soalnya. Oh gitu? Iya. Dari luar? Enggak, lokal masih. Oh. Jangan sebutin nih. Iya. Ya tapi maksud gua, lu masih jalan terus, Cak. Kayak gitu. Jawabin gua, anjing gua mau Wi tuh sama adik gua dulu. Anjing Wi, si Aca masih jalan. Masih gila Kak, kata gitu. Makin gede, dibilang gitu kan. Lu manggung nggak bakalan sepi tuh kalau saya manggung. Bayaran semua itu, pogo bayaran. Udah banyak masanya, dibilang gitu. Karena udah hitungan legend di Jakarta. Iya anjing ya. Karena setahu gue itu yang angkatan kita udah pada non-aktif atau rontok gitu. Ya mungkin, sorry, Dead Pitch maksud gue masih aktif lah ya. Setahu gue sih ya. Udah lama sih nggak main tapi ya. Udah nggak main gitu. Tapi sambil makan kerupuk enak juga nih. Sikat bos. Siapa si Abang, Ivan dulu band Trisakti. Itu kan semua anak Trisakti ya. Dead Pitch kan? Iya, Reja Gampang. Iya. Jadi masih aktif dan kalau Dead Pitch berarti. Tapi ada banyak yang akhirnya non-aktif atau istirahat mungkin ya. Lu jalan terus. Ya gimana ya? Karena gitu. Kalau buat alasannya kenapa? Kalau buat gue pribadi nih ya, nggak usah ngomongin SA deh. Hardcore tuh adalah hardcore tuh adalah bener-bener yang bikin gue hidup lagi, Kak. Alasan gue untuk hidup tuh sekarang ya, bukan sekarang sih, dari kemarin itu hardcore. Gue yang bener-bener namanya utang budi, Kak, sama hardcore tuh utang budi, bukan kalau utang duit, utang barang bisa lo bayar walaupun harganya naik ya. Itu bisa lo bayar, tapi kalau utang budi lo ngitung gimana? Iya. Nggak bisa lo hitung. Walaupun namanya utang budi balas body, udah gue kasih body gue ya, untuk buat gue nggak cukup. Gue selamanya berhutang lagi sama hardcore. Iya. Sama orang yang terlibat. Iya. Sama skenanya. Nggak usah jauh-jauh ya. Sama band gue sendiri aja. Gue merasa sangat berhutang budi. Iya. Di Straight Answer ini ada gue, ada Donald, ada Anom, ada Jantuk. Gue belum lagi yang anggota lain yang sudah ada tidak di situ lagi, tapi masih secara emosi dan masih deket banget. Koneksi. Asli itu yang
Kak, contoh paling dekat aja nih, ketika gue kemarin sakit tipes, siapa yang paling sibuk? Mereka. Yang ngurusin. Even ada bukan mantan anggota sebutnya, dulu dia di ESA, dia udah nggak di ESA nih, udah 2 tahun lah. Dia yang paling sibuk, nanya, istrinya sampai nanya, Mas, lu kan sendirian, lu masih apa? Siapa yang ngurusin ini? Gue kirimin obat ya. Sampai kayak gitu. Dia tahu nih gue sendirian, jadi gue harus gimana dan apa segala macam. Jadi gue gila, ini buat gue nih, straight answer tuh termasuk ini anugerah terbesar yang gue terima dalam hidup. Even orang ganti-ganti, tetap aja buat gue merasakan hal yang keluarga lah ya, asli. Wah itu gue nggak mungkin kalau lo bilang lu apa yang menyebab lu bikin lo tetap jalan terus sama SA. Gue nggak mungkin udahan nggak. Gue nggak mungkin udahan. SA itu adalah gue nggak mungkin udahan. Kalau gue udahan, nih katakanlah gue udahan ya Kak. Ini udah ada lebih dari 200-300 orang ngomong ke gue. Kalau SA udahan, maka akan udahan juga hidup gue. Orang juga udah banyak yang bilang gitu ke gue. Jangankan orang, gue aja. Kalau nggak ada SA, gue mau ngapain nggak? Iya. Asli. Udah bisa jadi itu manifestasi dari diri lo juga ya. Karena gue ngelihat dengerin albumnya, lagu-lagunya, itu penuh dengan apa ya, kayak perwakilan atau personifikasi dari, kalau gue lihat malah prinsip hidup lo, never surrender, bangkit lagi, dan banyak maksudnya yang itu gue lihat kayak ini mah kacanya Aca nih, maksudnya kayak. Iya, gue inget kok, ini juga waktu kemarin kita ngobrol, kalau ditanya terus ini album yang SA 25 tahun ini apa? Gue bilang sama ini buat gue pribadi, justru adalah gue bilang terima kasih. Gue bilang nggak usah jauh-jauh, gue makasih ke band gue sendiri aja. Iya. Dengan mereka tetap ada, betul gini, latihan yuk. Ayo pokoknya. Iya. Kalau lu ngeband katakanlah, ya maksudnya lu mendapatkan hasil yang baik dari situ, alhamdulillah itu hasil bagus buat lu ya. Tapi kan di ESA kan nggak gitu juga ya. Tapi mereka masih memikir untuk, ayo deh, gila lu. Masih ada semangat berarti ya. Itu dia. Dan mereka masih ada yang penting komitmen. Iya. Gila, gua kalau dibilang lu sama SA tuh gimana? Gua nggak bisa. Gua bilang gua nggak bisa gua nggak bisa dan nggak mau mundur gua. Ini udah hidup gua udah. Iya. Asli. Mau kayak gimana? Ya ini harus gua jalanin. Apapun itu harus gua jalanin. Asli kan? Merinding gua, Cak. Terus lu juga yang seperti kita tahu ya, Aca kan tahun 2017 kena stroke dan udah well published lah, misalnya orang-orang banyak ceritanya. Dan itu juga banyak disupport sama komunitas kita. Wah, gitu kan. Segala macam tuh Kak, dari yang ibaratnya dari yang sana, dari yang sini, semuanya bantuin gue. Ya gue juga, gue nggak bisa, gue sih cuma bisa apa ya, membayar kembalinya tuh dengan gue ngeband lagi aktif. Karena buat gue, karena buat gue, atau gue sakit kan, ibaratnya, aduh, gue pengen aja sehat, balik lagi kayak dulu lagi. Ya maksud gue, makanya gue justru gue nggak suka ngeband lagi. Karena itu yang gue pengen bilang makasih ke orang itu juga. Iya, gue ngebaca apa ya, kayak semangat hidup dan juga resistensi untuk nyerah gitu ya dari lo, spiritnya gitu ya. Karena begini, waktu kita kemarin pas lagi syuting Aswap sama lo bilang kalau nggak salah, gue pokoknya ada yang lo bilang, ini gue ada nggak ada mesti jalan nih Kak nih channel, lo bilang gitu. Sekarang lo bilang setelah begitu juga. Terus
kemarin kena stroke juga lo udah koma ya basically kan? Iya, gue udah. Dan masih bisa bangkit lagi. Iya bener. Kalau personifikasi atau individu yang lemah sih nggak mungkin, itu susah tuh pakai gitu. Tapi lo fighting spirit lo ada. Paling terakhir juga mungkin tragedi. Mudah-mudahan lo nggak keberatan nih, lo pisah sama istri gitu ya. Ya kalau dibilang apa ya, itu perjalanan hidup gue tuh kayak gitu tuh. Iya. Apa ya, ibaratnya kita semua tuh nggak ada yang pernah tahu dan ngebayangin. Mikirnya nggak lah ibaratnya. Iya. Tapi ketika suatu saat gue sampai ada pada satu episode yang dimana adalah gue ditinggalkan dan ibaratnya gue gini, keputusan itu lahir bukan dari gue. Jadi gue yang ibaratnya naik mobil nih, gue suruh turun aja udah. Oke, ini domestik ya maksudnya dengan pernikahan. Oke. Ibaratnya naik mobil nih, ya lu turun sini aja. Gue jalan sendiri, ya udah, ya kayak gitu yang terjadi adalah berarti gue ditinggalkan dan pokoknya tiba-tiba tuh surat udah ada aja. Berarti udah resmi nih ya? Udah ketok palu dari bulan September lah, sudah resmi. Nah buat gue kalau dibilang lu ini ya lu diceraikan dan lu ngerasanya gimana sekarang? Kalau buat gue justru yang sekarang yang apa ya? Kalau dibilang sedih, ya sedih. Cuman gua sih nggak pengen berlarut. Karena buat gua adalah sebenarnya kita nggak pernah tahu lagi rencana yang di atas itu seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Iya, nilai talanya. Iya, sekarang gue hanya lebih ikhlas dan bersyukur. Gue ikhlas kalau memang jalan hidup gue seperti ini, gue ikhlas. Gue terima. Bersyukur karena gue juga masih punya teman dan saudara dan orang tua lah, ibaratnya kayak gitu. Sekarang gini, buat gue nih Kak, buat gue sekarang tuh gue sangat amat gampang untuk bersyukur Kak. Apapun itu gue sangat bersyukur. Ibaratnya sekarang nih, kalau lo mau tahu, gue udah lama banget lagi pengen banget diundang ke Discuss. Gue udah lama. Gue cuma mikir kapan ya gue diundang. Seriusan. Jadi buat gue nih sekarang, gue bersyukur nih, lu ngajakin gue, walaupun kemarin harusnya udah dari kemarin, cuman gue sakit. Gue malah gak enak sama lu, Cak, gak nanyain kenapa ya sakit atau gimana. Kirain, oh ya udah lagi sakit dah, ntar tungguin dulu gitu. Nggak taunya tipes, nggak pikir separah. Terus sekarang nih, gue bersyukur Kak. Gue bersyukur nih sekarang bisa ketemu lu lagi. Dateng, terus ditanya nih, pas lu tau nggak momen apa yang paling bikin gue senang? Lu mau makan apa? Itu gue seneng banget lagi ibaratnya. Wajah, iya. Gue langsung gitu tuh. Oke, seneng gue. Maksud gue semua tuh bersyukur buat gue. Ikhlasnya buat gue lebih gampang untuk ikhlas dan bersyukur, itu aja deh. Gue sekarang gitu aja. Karena mungkin dengan kenyataan kalau lo udah pernah basically antara hidup dan mati, dan akhirnya setelah lo keluar dari situ lo bisa lebih nge-appreciate setiap itu dia berkah yang kita ituin. Itu dia benar. Sama barusan gue juga bilang tuh ke labelnya SA nih yang buat rilis album yang kita nih berhenti semua nih, nggak bisa rekaman, boro-boro mau rekaman, mau latihannya puyeng banget ya ibaratnya. Udah nggak apa, yang penting sehat dulu aja mas semuanya. Oh ya udah, oke. Sama gue juga bilang ke anak-anak gini, woi gimana nih, gue belum bisa. Udah lu tenang aja mas, kita ini aja masing-masing dulu aja udah. Materi udah siap nih ya? Udah. Berapa lagu banyak biasa? Enggak dikit. Kagak pernah susah kan untuk rekaman banyak-banyak. Lo puyeng. Tapi yang albummu operatornya di Spotify bisa sampai 10, 15. Ini yang dikit kok, yang album yang ini 7 lagu doang. 7 lagu. Ya udah puyeng. Gue kalau gue pengen mah gue keluarin ini aja, akapela aja dah, nggak usah pakai vokal dah, biar gampang dah. Tapi tematiknya ada nggak? Ya kalau gue pribadi. Persembahan terima kasih lo. Iya, gue terima kasih. Untuk ya ibaratnya buat lu, buat siap-siap semua orang yang ibaratnya gini aja deh, minimal sama orang yang nanya aja nih, apa kabar sekarang? Itu gue terima kasih. Iya, atau misalkan SA kapan manggung lagi? Atau SA nanti 25 tahun ngapain? Atau apa. Dari itu ada ke orang-orang yang emang nungguin. Jadi ibaratnya nih,
SA mau ngeluarin album sekusut apapun albumnya SA nih, nggak apa-apa, udah keluarin aja. Iya. Yang penting jangan bubar aja. Benar. Itu yang bikin gue, wah itu Harapan sangat, kita juga itu, ya, encourage gue banget nih untuk bikin album ini. Karena buat gue, lu mau isinya cuman feedback doang nih, kagak apa-apa udah. Yang penting keluarin aja udah. Iya, bener. Lo kaget nggak sih Sa, dengan apresiasi yang didapat sekarang gitu? Maksudnya kayak gue pernah ngeliat salah satu panggung di Rossi waktu itu ya. Kita nggak ketemu malam itu, cuma gue ngeliat lo manggung. Itu gila sih yang ininya, yang dedikasi fans lo, penonton, satu ruangan nyanyi kayak begitu. Itu lo kaget nggak dengan, dan lo kalau lo tarik lagi SA pertama tahun 96 mulai sampai kalau nggak salah tuh gig tahun 2016 deh di Rossi itu, lo kayak begitu, apa yang lo rasain tuh waktu itu kalau ngeliat kayak begitu? Sebenarnya gue sering bertanya sama diri gue sendiri atau ke orang nih. Iya, atau appeal-nya apa menurut Iya, lo? kenapa sih kok, maksud gue, emang misalnya gini ya, sekarang buat gue, SA itu adalah band paling, SA itu adalah band paling asal-asalan lagi ya. Iya, asli. Si Gopar udah bilang, lu bawain ini, bawain itu gitu kan. Asli, gue band paling asal-asalan dah. Kalau dibilang hardcore, masa iya band hardcore bawainnya slang? Kan udah kagak mungkin ya. Walaupun versi lo ya. Gitu. Pokoknya buat gue nih, manggung juga salah mulu Kak. Gue sering salahnya gue daripada benernya. Seringnya begitu. Atau lah, gue pernah main acara gede nih, festival lah yang di Senayan, festival acara gede. Masa lagu bisa 2 kali gue bawain? Nggak nyadar bagaimana? Gue lupa, gue nggak tahu. Sampai gue giniin, sudah nyanyi nih tadi kan udah mas itu 2 kali. Hah, yang bener loh, gue bilang gitu. Iya, terus gue ketawa-tawa aja. Terus sampai gue bilang gini, tapi gimana menurut lo? Kalau gue buat 3 kali gue tambah gitu. Ya udah nggak apa-apa dah sampai begitu. Sampai jadi kayaknya kalau SA boleh salah nih. Yang band lain jangan. SA mau udah siap, bebas dah lu. Ayo dah nggak apa-apa. Iya. Disilahkan aja udah. Ini gue main. Nah gue bilang kenapa sih gitu? Karena ya itu dia maksud gue. Kita tuh, ya itu dia Kak. Kita tuh nggak pernah mikir in return. Kita tuh mikirnya ya udah kita kerjain aja. Kita nggak pernah mikir ntar kita gimana ya atau apa, enggak, udah maju terus, bikin karya, lepas itu aja gitu udah bener, lu jalanin aja, ya udah jalanin aja. Kalau emang yang namanya itu rezeki, itu kita akan ketemu ya, walaupun misalkan bukan dari dia, mungkin dari lu, mungkin dari apa, kita nggak ada yang pernah tahu lagi. Makanya gue bilang udah lu ikhlas aja. Kalau udah lu ikhlas, udah semuanya akan lebih gampang lagi jalaninnya, lebih enak. Bersyukur aja, kan gue bilang, gue nih bersyukur nih Kak, masih bisa latihan, masih bisa anak-anak juga ketemuan untuk bikin lagu. Bersyukur gue. Tiba-tiba ada label yang oke deh, SA kalau gitu kita rilis. Bersyukur gue, masih ada aja gue bilang. Kalau dihitung masalahnya saya lebih banyak rezekinya gitu kan. Ya itu dia, makanya hidup tuh kalau buat gue, kalau lu hitung terus Kak, lu kalah lu ntar. Dengan yang paling kita terima gitu. Dari lu berarti nggak hitung yang kemarin lo. Daging semua nih isinya nih. Ngeri. Ini pencerahan gini dalam sejak habis sembuh sakit nggak atau macam-macam, dari gua sembuh sakit, dari gua diceraiin. Iya sih pasti itu. Itu bikin gua jadi sekarang seperti ini. Iya, gue juga ngalamin itu, maksudnya kan gue udah pernikahan pertama juga kan bubaran gitu. Terus banyak kita jadi dikacain sama kesalahan-kesalahan kita, kalau gue sih ya. Kayak ternyata salah gue di sini, dan jadi kayak bersyukur dikasih lihat kesalahan dan nggak diulangi lagi kalau bisa gitu ya. Jadi kalau gue ya, misalkan ya tadi lu bilang wah salah lu gini sih, lu kemarin gini sih, lu gitu. Cuma buat gue sekarang adalah yang buat gue ya, ya sekarang nih gue harus ngapain? Iya. Nah itu aja gue bilang, gue harus ngapain ya? Mungkin gue kemarin, katakanlah gini, mungkin gue kemarin kurang ngobrol sama Luka, katakanlah gitu ya. Padahal Eka tuh pengen ngobrol sama gue. Iya ya, gue mungkin kurang deket nih sama dia nih. Gue sekarang lebih itu aja. Yang menurut gue kurang apa yang kira-kira bisa nih ya. Ya udah gue kerjain. Asli. Ini kayak gue sekarang nih.
gue kan kayak sekarang misalkan waktu lu ngomong discuss buat bisa minggu depan bisa nggak? Bisa, cuman gue lagi sakit. Nah, maksud gue sekarang kan gue bilang ketika gue sembuh, ayo gue bilang gue udah sembuh. Iya. Gue mah sekarang sangat terbuka untuk siapapun dan apapun lagi. Iya, karena gue sudah bukan mendedikasikan ya. Artinya nih, ayo yang bisa gue kerjain, gue kasih. Iya, gue nggak gimana-gimana, ayo deh. Gitu aja gue bersyukur. Lebih ke instead of retrospektif ngeliat ke belakang, tapi lu lebih kayak apa yang bisa ke depan gue jadiin apa nih gitu ya. Iya, itu aja. Iya. Asli. Lu tapi ada ini nggak ya, maksud gue, ini di luar konteks ya, maksud gue ngeliat lu hobi makan, badan lu dari yang gue kenal ini sekarang makin gede. Iya. Bukan body shaming nih, cuma maksud gue, lu ini ke kesehatan gitu, apa ada olahraga yang lu iniin? Serem sih, Cak, gue jujur. Kalau ini sih, Kak, kalau misalkan badan gue sekarang makin gemuk, ada beberapa faktor nih. Satu, ketika gue sakit, gue sembuh dari sakit, gue tidak bisa seaktif dulu lagi. Iya sih, kalau bilang kan ada lubang di kepala. Iya, gue tidak bisa seaktif dulu lagi. Katakanlah gini ya, dulu misalkan gue bisa jalan kaki nih 3 jam misalnya. Sekarang gue, wah bahaya gue jalan 3 jam, malah gue lebih gampang capek. Jadi gue jalan sejam doang. Oh, tapi memang ada aktivitas masih dilakuin gitu? Iya, jadi gue nggak bisa terlalu capek lagi, Kak. Tidak bisa terlalu aktif lagi. Jadi banyak kegiatan yang berkurang. Misalkan gini nih, kalau dulu nih, katakanlah gue kesini nih misalnya, gue pasti either gue jalan kaki atau gue naik sepeda pasti. Iya, pasti. Dari dalam sih ya. Iya, pasti. Nggak jauh banget. Cuman sekarang nih gue mikir, wah nggak bisa, malah bahaya buat gue. Jadi gue lebih kayak gitu. Jadi kalau dibilang lu makin gemuk karena lu banyak makan, enggak, sebenarnya bukan itu. Karena gue banyak berkurang nih kegiatan gue. Fisiknya. Iya. Iya gitu. Terus kalau lu bilang gue sekarang di kegiatan gue yang gue makan, gue tidak punya kontrol. Justru gue sekarang sangat kontrol, malah menurut lu kan kira-kira nggak tahu Kak apa yang gue makan. Iya sih. Gue gue nggak kayak dulu lagi udah. Iya, lu bilang kan jeroan lu berhenti. Iya, gue kan? kambing udah berhenti. Jeroan udah kagak tuh gue. Jadi sekiranya kalau gue termasuk juga lo sebenarnya kan udah abstain, ya kalau disebut straight edge lah ya, tapi kan lo kayak minum gitu enggak kan sebenarnya dari kagak, kalau minum enggak itu enggak. Iya. Makanya gue pengen banget sih maksudnya biar lo tetap berkaya terus, Caya, maksudnya straight answer udah pasti, mungkin juga yang gue rasa sih kalau nggak ada straight answer mungkin gue udah nama hidup kali gue. Jangan. Iya enggak, maksud gua enggak salah justru satu itu yang bikin lo menuncut lo gitu ya. Iya. Iya sih. Iya, itu sih yang bikin gua tetap yuk gitu. Itu kalau manggung juga kan olahraga juga tuh. Itu kalau kata Vicky Burki high impact gua. Kalau manggung tuh. Iya, sampai kolor-kolor basah Kak itu. Asli. Kalau pakai helm malah jadi trademark lagi. Nanti gue bilang, wah tambah keren nih gue pakai helm. Mau pakai helm kayak Daft Punk panas. Begitu. Lu dulu, sorry nih Cak, dulu pernah punya toko ya, kalau misalnya di Melawai ya? Di Pangapolim. Polim ya? Pangapolim. Apa namanya dulu? Rockefeller itu sebelum hampir dulu tuh. Pangapolim. 2000 ya, 2000 awal. Iya. Yang lanjut ke Here to Stay. Here to Stay itu jadi waktu itu sebenarnya gue tuh kepengenan gue bikin Here to Stay tuh dimulai tahun 2007. Gue tuh kayak, gue ada kerja nih, gue ke Eropa nih ceritanya. Terus gue mikir kan 2007 nih gue ke Eropa, terus wah gila, punya label, punya ini, bisa oke, gue pengen banget nih gue bilang nih. Wah gue harus bikin nih, nanti gue balik. Jadi gue 2010 tuh bikin gue. Lo jalan-jalan ke Eropa tuh? Iya, gue kerja tuh di Eropa. Kerja apaan? Kerja sebagai personal assistant. Dari? Assistant dari orang namanya Ade Habibi. Oh alah. Iya. Dia bikin film atau ngapain? Macam-macam, segala rupa. Ya gua sidekick aja. Iya, bantuin lah ya, supporting. Iya. Gua Eropa tuh sama dia, terus gua pulang, gua harus bikin. Lu ketemu dengan komunitas? Enggak, kalau dia kenal kan udah lama gua. Enggak, maksudnya yang ke inspirasi bikin label dan itu karena kalau boleh jujur tuh perjalanan gua ke Eropa 2007 tuh yang bikin gue bener-bener ini hidup gue nih di hardcore itu. Karena lo ketemu komunitas di sana? Iya, ketemu banget dan gue lihat dan oh ya begini ya begitu, begini begitu. Iya, semakin bikin gue pengen langsung
oh ya bikin acara begini, nonton acara gini, gue harus beli tiket atau itu saking bikin gue untuk. Gue dengar emang komunitas hardcore di Eropa tuh cukup proper dan networknya kuat banget katanya. Banget Kak, banget. Mereka pop up satu band itu bisa tour satu kontinen gitu kan. Asli, jadi gue pengen mikir, oh iya kalau gue nonton acara gue harus beli tiket nih. Nanti gue gini. Gue harus mikirin nanti, nanti kereta habis jam sekian. Semuanya gue pikirin segala macam. Gue itu sampai gue akhirnya bikin ini segala macam sampai pada akhirnya 4 tahun atau 5 tahun lalu kan SA Tour Eropa nih Kak nih. Itu lebih belajar lagi gue. Dan lo ngontak orang-orang lo ketemu di tahun 2007 itu. Iya. Kebanyakan katakanlah 9 orang dari 10 orang menyatakan tidak bisa. Karena di Eropa itu jangankan lo bikin acara Kak, lo datang aja ke acara itu udah sesuatu yang mewah banget. Orang di sana tuh jadwalnya padat dan macam-macam yang harus dipikirin. Seperti? Satu nih, lo nonton acara nih, katakanlah itu weekdays misalkan. Ini acara hardcore ya? Iya macam-macam, acara hardcore ya, acara punk ya, acara pop ya, acara apa kayak. Oh oke, music event. Iya music event, jadi ibaratnya untuk dia memutuskan untuk datang ke situ meluangkan waktunya dia, artinya dia harus ngebagi waktu yang harusnya dia bisa ini bisa itu. Dia menangin untuk bisa datang situ nanti itu lo penting lo. Jadi gue ngerasa pas gue datang ke sana, SA nih, Tour Eropa, misalkan datang 30 orang, 40 orang. Kalau misalkan ada yang ngomong, wah datang dikit ya, gila lo. Ini, gue bilang, datang 20 orang tuh udah rame banget, gue bilang. Karena mereka begitu, dan ketika datang katakanlah 30 orang nih, dan mereka nonton set lo dari A sampai Z, abis, nggak pulang, abis itu mereka ke merchandise booth, dia beli barang lo, itu lo menang 3-0, gue bilang. Iya. Asli, lo bisa mendatangkan orang, mereka bertahan sampai set lo habis itu bermerchandise, itu lo menang berarti. Iya, karena itu. Karena memang situ udah kultur sih, Cah. Nah, untuk nonton musik dan ngapresiasi gitu ya. Iya. Itu mereka mengkomit untuk asli cari tahu band baru gitu. Iya bener. Wah itu gue sangat banyak yang mikir gitu maksud gue. Lo nemuin perbedaan itu nggak di sini? Wah itu jauh banget. Masuk aja yang masih pengen minta gratisan ya. Ya menurut gue itu masih gue sih nggak tahu ya. At least kalau gue sekarang ya, gue paling tidak gue kalau nonton acara nggak kayak gitu. Dan paling tidak lingkungan gue tidak seperti itu. Minimal gini, band gue nih. Misalkan lo ngajak gue main nih Kak. Strategizer main nih acara discuss nih misalnya. Oke. Ini Cak lo bisa masuk dapat 5 orang misalnya. Oke, 5 orang gue masuk. Selebihnya gue bayar. Iya, emang begitu. Gue itu sudah. Iya, sudah. Gue rasa udah hampir 10 tahun tuh SA begitu. Jadi kita main nih acara. Nih ya, lo main sekian orang free passing misalnya. Oke, kita masuk sekian. Jangan ada ikut orang ya bayar lah. Iya. Dengan cara langsung memperpanjang umur sekarang juga. Jelas itu. Malu dah kalau sekarang minta gratisan lagi. Iya, udah gitu yang minta gratisan juga duitnya banyak lagi. Kagak ngerti tuh. Kadang-kadang gengsi doang ya kayak gue. Masa gue bayar sih? Gue kan udah lama nih di sini. Aduh. Iya. Jangan dong. Makanya bikin acara ganti-gantian. Jangan gitu mulu biar tahu dah tuh rasanya. Sama kayak YouTube juga sama. Makanya coba dah lu pada bikin dah. Iya biar tahu ya, iya kan ya. Modal. Nah, iya biar lo tahu dah. Iya rasain aja. Gue sekarang sebenarnya belum balik modal kita plus ya. Kalau kan gue bilang Kak, kalau hitung-hitungan kita mah nggak akan cukup, kurang terus. Bener. Bener ya. Insyaallah. Itu rezeki kita nggak pernah tahu Kak. Dari siapa, bagaimana, kapan, kayak apa bentuknya kita nggak ada yang tahu Kak. Udah Bismillah aja. Wih, jangan nyangka gue acan nih. Dari bumbu masak, sasa. Ya bisa kalau kita Cak. Wah. Kita ngedoain lo, gue I wish nothing but the best. Lo yang gue cuma pengen lo sehat terus. Iya, sama-sama. Terus jalan terus dan juga terus produktif Cak. Sama-sama dah. Karena yang ngewakilin generasi gue, lo doang yang masih aktif sampai sekarang kan, band-band kita dari zaman dulu. Masih setia sama hardcore lagi. Ya, gitu kan? Lu mau ngapain lagi? Kemungkinan tahun kagak bisa gua. Kira-kira fusion sama genre lain gak kira-kira ntar? Gua mah kan gua bilang kalau SA mah selalu bawain lagu yang beda-beda Kak. Iya kan SA nih bawain lagu dari mulai Oasis
sampai slang. Nggak, tapi lagu sendiri, album, tapi yang beda ini gitu. Mungkin nggak kira-kira? Lu tahu nggak, Esa terakhir kali latihan kita bawain latihan lagunya apa? Apa? Bawain Omar, There's Nothing Like This. Si anjing. Iya. Di cover tapi versi aslinya. Iya udah main aja udah begitu. Gue mainin menyanyi gitu. Iya udah jalan asli. Udah hidup mah udah jalanin aja. Gak usah pusing lu, gak usah mikir kata orang gini kata orang. Aduh kalau kelamaan mikir lu nggak nyampe. Berangkat aja dulu dah. Iya, nyampe sono dulu ntar gimana gampang udah. Iya. Begitu. Tuh, semangatnya Fadila Jaya Mahendra yang mesti lo apa namanya, lo tiruin ya. Nggak menyerahnya, maju terus, nggak perlu sering-sering nyesal-nyesal yang udah lalu, Cah. Yes. Ya udah, yang udah mah ya udah. Iya. Mau gimana? Yang penting bikin lagi ke depan. Iya, gitu. itu aja. Iya. Terima kasih nih pokoknya semuanya ya. Sama-sama, Aca Kak. udah Gue yang makasih banyak. ke Discuss. Dan Makasih, kita udah diajak ke Discuss. Sami-sami. Dikasih mie rebus. Nasi goreng masih ada lagi. Wih, nasi goreng masih ada. Gua demen. Iya. Kita doain juga Aswapnya ntar bisa kolaborasi gimana, Cah? Kita bikin kerja sama ntar ya. Wah, teman makan Discuss. Betul, teman makan Discuss. Kita akan kembali lagi dengan episode yang terbaru. Tetap sehat Indonesia, teman-teman semua. Semoga Indonesia bisa lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Kita bisa melewati COVID ini. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.